Saya Bu Teli, saya menjadi konsultan public relation di PT UFO. Jauh sebelum berada di UFO, saya adalah dosen guru besar di Universitas Negeri Jakarta. Pensiun setelah 36 tahun mengajar. Yang enaknya, yang pernah saya alami adalah saya mendapat beasiswa untuk belajar ke Amerika. Saya dapat beasiswa dari Caltex untuk ambil gelar master saya, dan gelar S3 PhD saya dapat dari World Bank. Luar biasa. Nah, ketika pulang saya mengajar di sekolah tinggi di mana Pak Viko ternyata adalah mahasiswa di situ. Jadi saya kenal Pak Viko sebagai salah satu mahasiswa saya. Kemudian menikahlah beliau dan mendapat 2 anak yang luar biasa ini, Richard dan Reinhard. Jadi saya mengenal kedua anak ini sejak mereka masih bayi, kemudian tumbuh kembang. Kalau saya katakan kedua anak ini memang sudah saya lihat bahwa mereka akan meraih kesuksesan yang seperti sekarang ini. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa hebatnya kedua anak ini. Jadi Pak Viko, Kaisar, Maestro membesarkan mereka dengan suatu cita-cita yang sangat tinggi, luar biasa. Memang kedua anak ini punya keistimewaan masing-masing. Richard itu anaknya itu dia bisa mengendalikan perilakunya. Jadi baik bapak maupun ibu punya cara sendiri membesarkan kedua anak ini. Dan Richard, dia tidak banyak mendengar ke bapak, tidak banyak mendengar ke ibu. Dia membentuk pribadinya itu sehingga bisa terlihat sampai sekarang ini. Dia tidak mau dengar siapa, tidak mau dengar siapa-siapa, tapi dia mendengar kata hatinya. Jadi kalau saya melihat Pak Viko memberikan stimulus dan respons. Nah, stimulus dan respons ini sesuai dengan usia mereka. Richard dan Reinhard punya keunikan masing-masing. Richard misalnya, dia itu sadar bahwa dia sebagai anak tertua, dia harus memperhatikan perilaku dia. Dia harus menjadi contoh bagi adiknya. Ya, jadi dia melihat bahwa ada hal-hal yang perlu saya ubah dan ada hal-hal yang perlu perbaikan-perbaikan. Itu dia dapatkan sendiri dari hidupnya. Nah, kemudian jadi yang pertama kita lihat dari Richard adalah self-awareness dia. Hebat. Dia bisa observe pemikirannya. Sejak kecil sudah dia miliki itu. Reinhard punya, tapi agak berbeda dengan kakaknya. Ya. Self-awareness-nya Reinhard pelan, tapi pasti. Kemudian kalau saya lihat conscious, ya. Jadi antara stimulus dan respons, kita manusia itu umumnya punya pilihan-pilihan, punya kelebihannya masing-masing. Jadi ada pilihan di mana hanya manusia yang punya. Richard punya, Reinhard punya. Mulai dengan self-awareness. Kedua, conscious. Conscious itu, kalau Richard, dia lebih memilih belajar sendiri di ruangannya. Ya. Dia membaca buku, dia nonton film. Karena bapaknya sibuk sekali. Sibuk dengan jaringan yang harus dipimpin oleh bapaknya sendiri. Jadi dia belajar sendiri di kamar dia. Tumbuh kembang menjadi pribadi yang punya sense of inner voice. Dia bisa mendengar kata hatinya loh. Dia punya moral, etikal yang dia dapatkan lewat dia belajar dari pengalamannya dan dari keadaan sekitar dia. Ya. Kemudian conscious ini membuat dia bisa mengobserv dianya sebagai anak tertua.
anaknya Pak Viko yang mempunyai yang menjadi direktur, menjadi CEO dari PT UFO ini. Dia belajar, dia melihat, kadang-kadang dia bertanya, tapi biasanya dia lebih banyak mendengar dari bapaknya. Nah, memang saya ingat suatu waktu, karena dia sudah kesepian, dia telepon, "Pak, ada di mana?" Sambil nangis. Terus kata bapaknya, "Papa kan sedang melihat ulang tahun UFO yang akan diadakan di Ancol. Sebentar lagi Papa pulang." Meyakinkan hal seperti itu bapaknya hebat sekali, dan itu diterima oleh Richard dengan open minded sekali. "Oh ya, jangan menangis," kata bapaknya. "Kamu laki-laki yang hebat. Iya, sebentar lagi Papa pulang." Nah, itu masuk dalam konsius dia. Jadi dia bisa sadar bahwa sebagai anak laki-laki, anak tertua, saya nggak boleh menangis. Saya harus mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian ambil kesimpulan dari itu. Jadi conscious ini membuat dia punya moral power, dan itu bisa kita lihat keadaan Richard sekarang ini. Ya, beda dengan Reinhard. Reinhard tumbuh kembangnya itu lebih banyak bermain, lebih banyak bergaul dengan teman-teman. Terutama dia lebih dekat dengan pergaulan dengan ibunya gitu. Jadi kalau Richard lebih yakin dengan bapaknya, Reinhard lebih yakin dengan mamanya. Tapi kedua match juga. Setelah Richard menunjukkan bahwa begini loh Dek, begini loh Richard, Reinhard begini, nah, itu bagus sekali dia Richard. Dia menjadi guru dari adiknya itu lewat pengalamannya juga. Lalu jadi moral power ini yang membesarkan Reinhard lewat kakaknya. Yang indah lagi dari Richard adalah dia itu punya imagination. Dia punya imagination. Jadi kemampuan untuk melihat ya sesuatu yang di kemudian hari akan begini. Dia sudah envision itu jauh sebelumnya. Dia sekolah, dia belajar bahasa Inggris, didatangkan guru bahasa Inggris, dia lebih mempertajam. Kemudian imagination ini ditambah dengan perjalanan ke luar negeri, ke Cina, ke Taiwan, kemana-mana. Itu ternyata perjalanan keluar itu mendewasakan Richard. Memang Reinhard juga ikut, tapi yang lebih melihat imagination-nya adalah Richard. Reinhard mengikuti. Reinhard juga punya, tapi dia lebih mengikuti kokoknya itu. Setelah itu yang bagus dari imagination dia dari Richard adalah dia bisa memilih cara yang tepat, cara yang baik. Cara ini saya tempuh, pasti ayah akan setuju. Dia mengusulkan, dia bukan bapaknya yang bertanya, tapi dia mengusulkan, "Bapak, saya lebih condong mengikuti cara ini." Gitu, dia suka mengatakan ini, dan selalu dia bisa kontrol jalannya. Dia sudah pilih, bagus sekali dia bisa kontrol, tidak mudah diubah dia tidak mau. Dan kalau itu sudah dia imagination dia ke arah sana, dia akan kontrol arah itu yang bagus sekali. Jadi dia bisa tahu cara yang tepat adalah ini. Dia melaporkan ke ayahnya, "Ini loh Pak, cara yang Richard tempuh." Bapaknya tinggal membantu. Kemudian Richard juga yang saya lihat dia punya independent will, ya, yaitu kekuatan, the power untuk take action. Itu bagus sekali dari Richard. Tanpa diatur oleh bapaknya, dia punya ini maunya saya, independent will. Itu datang dari lubuk hatinya yang dalam. Saya mau begini, saya mau begitu. Nah, ada kalanya dia maunya itu terlalu menggebu-gebu. Nah, di situ bapaknya bilang, kamu dicontoh oleh adikmu. Oh iya, bagus, iya betul. Jadi kalau ada hal-hal yang impulsif yang dia lakukan, dia disadari oleh bapaknya. Adikmu mencontoh kamu,
betul. Dan dia coba berubah, dia coba bikin perspektif yang baru. Kemudian dia juga melakukan comment. Ya, saya salah. Jadi bagus Richard. Kalau salah diakui itu kesalahannya. Dan kalau salah diakui kesalahan, dia ubah. Itu yang bagus di Richard. Sampai adiknya suka geleng-geleng kepala. Mau tidak mau dia harus mengerti bahwa memang koknya itu benar adanya, tanpa memaksa. Ada kalanya Reinhard suka menolak. Apa yang dilakukan oleh Richard, dia hanya menangis, dia hanya lelehkan air mata. Kemudian di balik kanan jalan diikuti orang, maaf deh, sorry deh. Mesti dua manusia luar biasa ini. Kemudian bersatulah mereka berdua. Memang susah Pak Viko menyamakan kedua itu. Beda, tapi kokoh, kuat. Beda, tapi punya kontrol masing-masing. Itu yang bagus sekali. Jadi enggak sembarangan deh untuk mengenal dua orang ini, karena mereka sangat kuat. Sangat kuat. Dia kenal pribadinya masing-masing. Richard dia kenal pribadinya. Reinhard juga kenal. Ada kalian mereka bertemu. Kalau main game, wah hebat. Suka adu pendapat untuk main game. Nah, yang unik dari Reinhard adalah dia tidak mau dibanding-bandingkan. Suatu waktu saya ada di sekitar situ, di depannya. Pak Viko datang dengan mainan yang mahal, bagus. Ini untuk Richard, kata bapaknya. Saya langsung bilang begini, lah untuk dua-dua kali. Enggak Bu, ini untuk Richard. Kalau saya korek sedikit, Pak Viko, Reinhard gimana? Mungkin Reinhard dengar kata saya, oh Reinhard gampang gitu. Ternyata nggak boleh itu. Reinhard nggak terima itu. Betul. Ketika mereka main, kok dia rusak mainan itu oleh Richard. Di situ saya bilang benar. Dia tidak mau dibanding-bandingkan. Di situ Pak Viko sana, iya, dua-dua adalah anak saya, nggak boleh ya. Situ banyak sekali pelajaran mahal yang Pak Viko pelajari kedua anak itu. Jadi Pak Viko menjadi seorang maestro. Dia bukan belajar dari kehebatan juga, tapi dari keadaan dari dua anaknya yang punya pribadi yang unik masing-masing itu. Jadi memang saya sudah lihat bahwa mereka akan menjadi individu yang luar biasa. Mereka menjadi individu yang kaya. Mereka menjadi individu yang percaya diri. Dan mereka akan menggantikan tahta atau melanjutkan tahta bapaknya ini. Mereka senang orang banyak. Mereka nggak pilih kaya miskin. They become all their friends. Itu bagus sekali. Menolong, dua-dua saling menolong, bagus. Ada yang perlu ditolong. Reinhard begitu juga. Itu yang saya mau katakan pada kedua anak ini. Masa depan memang adalah mereka. Jadi kekayaan bapaknya itu didapat dari usaha mereka semua, dari keluarga itu. Persatuan, jadi kedekatan hati mereka, cintanya kepada sesama itu bagus sekali. Empati mereka, kalau bicara empati lebih banyak Richard yang punya empati daripada Reinhard yang usia kali ya. Nah, sekarang saya lihat Reinhard sudah mulai punya empati. Itu bagus sekali. Jadi kalau bilang motivasi, mereka itu udah kecil sudah dapat memotivasi diri mereka sendiri. Karena Pak Viko kasih itu stimulus dan respons. Di antara stimulus dan respons itu mereka punya pilihan. Nah itu yang saya katakan, dia punya self awareness, dia punya conscious, dia punya imagination, dan dia punya independent will. Itu yang ada di sana. Nah, kalau mereka sudah dihujani dengan mobil-mobil mewah, wajarlah, karena kerja bapaknya itu sebagai CEO hebat. Bakti bapaknya melihat dan membantu orang banyak luar biasa. Itu yang bisa saya kemukakan. Dan kedua anak ini saya bangga melihat mereka itu di depan Chrysler, mobil mahal, mobil yang dicapai bukan hanya 1, 2, 3 jadi no, dengan kerja keras, dengan keringat, dengan hinaan-hinaan juga, jatuh bangun
Pak Viko itu dilihat oleh kedua anaknya. Di situ mereka mengambil kesimpulan, bapaknya dahsyat, luar biasa.